Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, hidayat, inayahnya sehingga kita dapat bertemu lagi dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk kali ini ibu akan ceritakan Nabi kita, Nabi Ayub alaihissalam. Dahulu Nabi Ayub alaihissalam terkenal akan laki-laki atau nabi yang sangat kaya raya. Beliau memiliki puluhan hektar perkebunan, lumbung padi ribuan, hewan ternak puluhan ribu yang dipelihara oleh dirinya. Bukan hanya itu, Nabi Ayub diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu dikaruniai anak atau keturunan yang banyak dan yang sangat dicintai oleh istrinya. Namun pada suatu ketika, Nabi Ayub diberikan ujian oleh Allah. Yang pertama, jatuh miskin. Puluhan ribu lumbung padi, perkebunan yang sangat luas, dan puluhan ribu hewan ternak yang dimilikinya mati mendadak. Nabi Ayub diuji, semua harta yang dimilikinya hilang. Anak-anakku yang soleha, bukan hanya itu. Nabi Ayub diberikan ujian lagi yang kedua, yaitu hilangnya saudara-saudara yang dimiliki oleh Nabi Ayub dan meninggalnya anak-anak yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Tapi ujian yang pertama dan ujian kedua, Nabi Ayub sangat bersabar dari ujian itu. Tidak hanya itu, anak-anakku yang soleh dan soleha, Nabi Ayub diberikan ujian lagi, yaitu berupa penyakit gatal-gatal yang ada pada tubuhnya. Bukan hanya gatal, tetapi bau busuk, kurus, hingga badannya hanya tulang dan otot yang diselimuti oleh kulit saja. Semua tubuhnya merasakan sakit dan gatal serta bau yang sangat anyir. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Beliau tetap bersabar menerima semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada suatu ketika semua tetangga, semua orang-orang menjauhinya. Hanya dua saudara yang masih menemani Nabi Ayub dan istrinya yang sangat mencintainya yang masih merawat dengan setia kepada Nabi Ayub. Dan pada suatu ketika Nabi Ayub diusir oleh tetangganya di dalam rumahnya sendiri, diusir karena sangat bau. Akhirnya bahkan ada yang beberapa tetangga yang mengatakan, sudah, Nabi Ayub tinggal saja di pembuangan sampah. Bahkan sampai seperti itu, istrinya yaitu si Rahma tidak merasa sangat kasihan kepada Nabi Ayub. Akhirnya membujuklah istrinya itu si Rahma kepada Nabi Ayub. Wahai Ayub, wahai suamiku, tolonglah, mintalah kepada Allah. Dan suatu ketika, karena hanya dari sekian organ tubuh yang sakit, hanya yang tidak merasakan sakit adalah lidah dan hatinya Nabi Ayub. Maka dengan seperti itu, Ayub tetap berdoa dan bertasbih kepada Allah. Dan suatu ketika, Nabi Ayub memanjatkan doa kepada Allah, yaitu pada
surat Al-Anbiya ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atuba idnada rabbahu anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin, yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua penyayang. Lalu Allah mendengar doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub. Akhirnya Allah menurunkan suatu wahyu kepada Nabi Ayub dalam Quran surat As-Sad ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urqud birijlika hadza mu'tasalum baru wasyarab, yang artinya Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air sejuk untuk mandi dan minum. Anakku yang soleh dan soleha, dari tersebut seketika Nabi Ayub, semua penyakit yang ada pada tubuhnya seketika itu sembuh seperti sedia kala. Dan setelah itu Allah memberikan harta yang dulunya hilang, dikembalikan lagi kepada Nabi Ayub, dan saudara-saudara keluarganya akhirnya bisa kembali seperti sedia kala. Dari itu ibu sampaikan, dari kisah Nabi Ayub dapat kita ambil pelajaran atau hikmahnya, yaitu berupa kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Begitu sangat sabar beliau dalam menghadapi ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah. Maka dari itu, kita sebagai orang Islam wajib mempelajari, bahkan mengamalkan atau mencontoh kesabaran yang dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Dalam definisi dan konsep sabar itu sangat luas sekali. Dapat ibu simpulkan bahwa sabar itu menahan segala sesuatu dari hal yang tidak kita sukai dan dari hal yang kita sukai, atau dari hal yang membuat kita menahan nafsu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ada 3 macam sabar menurut hadis. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah, yaitu seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, sabar dalam melakukan beribadah. Dan yang ketiga, sabar dalam mengekang dari perbuatan maksiat. Nah, dari ketiganya sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu kesabaran menghadapi musibah atau cobaan, itu seperti tadi dikisahkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Dan untuk kita, karena kita sebagai manusia biasa, ya anak-anakku, salah satu sabar yang kita hadapi dalam bulan suci Ramadan ini adalah paling gampang, yaitu dalam hal sabar dalam melakukan ibadah. Yaitu misal anak-anakku yang merasa kelaparan di pagi hari, di siang hari, yaitu dengan cara dia menahan nafsu makan, menahan minum, haus dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu hal kesabaran yang kita hadapi dalam bulan Ramadan contohnya. Hanya itu, semoga dari hal-hal yang ibu sampaikan dapat kita ambil pelajarannya dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu saja yang bisa ibu sampaikan. Kesalahan ada pada ibu. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.